warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Jurika Ulansyah, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam UIN Al-Wadi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu manajemen pendidikan. Nah, untuk itu, mari kita simak video pembelajaran berikut. Manajemen pendidikan. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai manajemen pendidikan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu manajemen. Manajemen atau to manage yang berarti adalah mengatur atau mengelola. Apa yang diatur? Di sini kita akan mengetahui bahwa dalam lingkup manajemen terdapat 6 unsur penting, yaitu ada man, money, methods, material, mesin, dan market. 6M ini saling berkaitan. Dan cara mengaturnya melalui proses fungsi manajemen, yaitu terdapat planning, organizing, directing, controlling, dan lain sebagainya. Pada pengaturan hanya bisa dilakukan di organisasi atau dalam wadah ataupun tempat. Dan secara terminologi, manajemen merupakan ilmu dan seni dalam memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta bekerja sama. So, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Adapun manajemen dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surah As-Saff ayat 4, yang dimana artinya yaitu sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan peran manajemen pendidikan. Seperti yang di awal tadi, terdapat unsurnya yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Pada planning itu merencanakan tujuan, sasaran, serta penyusunan tata kerja. Baik, selanjutnya kita akan memahami mengenai objek kajian manajemen pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, terdapat 6M unsur penting dalam lingkup manajemen. Yang pertama ada man, money, materials, method, market, dan maintenance atau waktu. Keenam ini saling melengkapi dan saling berkaitan, karena apabila terdapat unsur man namun tidak ada money, maka tidak dapat berjalan. Begitupun juga yang lainnya. Nah, maka dengan itu, untuk dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam pendidikan, kita harus mengaplikasikan atau menerapkan ke-6 unsur penting ini yang saling berhubungan. Menjadi 4, yaitu diantaranya yang pertama ada fungsi perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga penggerakan, dan keempat fungsi pengawasan. Adapun fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Dalam buku Andang tahun 2014 halaman 25. Dalam perencanaan, yang perlu diperhatikan adalah menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana melakukannya.
membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target dan mengembangkan alternatif rencana, mempersiapkan dan mengomunikasikan rencana-rencana dan keputusan. Dan adapun langkah-langkah dalam perencanaan yaitu diantaranya yang pertama menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, kemudian meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Selanjutnya, mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan. Nah, adapun syarat-syarat perencanaan menurut Sarwoto dalam bukunya yang meliputi yaitu tujuannya dirumuskan secara jelas, kemudian bersifat sederhana atau simpel yang artinya dapat dilaksanakan. Yang ketiga, memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas. Yang kelima, planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian, yaitu sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Sarwoto dalam bukunya menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu diantaranya yang pertama terdapat perumusan tujuan, yang kedua penetapan tugas pokok, yang ketiga perincian kegiatan, yang keempat pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi, selanjutnya yang kelima departementasi, yang keenam pelimpahan otoritas, yang ketujuh staffing, dan terakhir ada facility atau fasilitas. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen, berbeda dengan ketiga fungsi lainnya. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Baik, fungsi selanjutnya yaitu fungsi pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performance, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar atau tujuan yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi atau pendidikan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholders mencapai kepuasan. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama, tahapan penetapan alat pengukur atau standar. Yang kedua, tahapan mengadakan penilaian atau evaluasi. Dan yang terakhir, mengadakan